الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نزل من جميع ملائكة المقربين جميع ملائكة المقربين السمعين الأنبياء المرسلين من جميع صحابة رسول أجمعين والأولياء والشهداء الصالحين والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين وسجن سلطان الأولياء سيدنا الشيخ محمد الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى أزواجه وذريته وآلهته ومرده ومحبه ونقده ورسله وفروعه وإلينا ومجمعهم شهر الليلة ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله جميع الأساتذة سيدنا العليم من جميع المشركين جميع المرشدين بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله بن أسد بن طيب بن محمد بن شيبان رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم من الزوجية السلام القدس الرحمن القدس الشرعية جدا بكلمة ذكر Jawa Tengah dengan Rasulullah Jemaah Khos Rasulullah Jemaah Khos Mabun Rasul dari Darmaya Kediri Azumiyah Hadiyah Syarabiyah Jemaah Semaliyah Rasulullah Jemaah Al-Dawir Jamal Azumiyah Hadiyah Jamal Ahmad Marumiyah Jabal Jalal Usmakin Jamal Azumiyah Hadiyah Syarabiyah Wasta'an Radiyah Syarabiyah Jalam Nidar Badar Jamal Azumiyah Hadiyah Syarabiyah Ahmad Asrar Zabi wa Syarabiyah Usman Azhar bin Surabaya Sunnah Hadiyah Syarabiyah Bahrudin Syairillah wa lahumul Fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وصل إلى وجه القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والكافرين والمسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير لخلق كلهم هو الحبيب الذي
Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karamin. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ba'da mulki waddin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wattabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Syukur dengan sayyidina Allah SWT, salawat dan salam kita katakan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak berpercaya kita mulai hari ini untuk nanti kita Masjid Mustafa hari Bulughul Maram 19 lebih giat, lebih semangat masuk ke kata tentang Mustafa dan insyaallah memiliki dasar-dasar hukum yang kuat dalam setiap kebutuhan kita untuk mendalami sabda-sabda Rasulullah SAW yang mengenai dengan hukum-hukum syariat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah. Ar-Rahman kang Maha Welas, Ar-Rahim tur Maha Asih. Alhamdulillah utawi sekabai puji iku lillahi kedue Allah. Ala ni'amihi ing atase pira-pira nikmate Allah. Al-Dhahirati kang zahir, kang nyata, kang jelas, kang welo-welo. Wal batinati lan kang batin utawa sing ora ketok mata tapi iso dirasakno. Menika nikmat Allah ingkang berupa batiniah. Qadiman halim nikmat-nikmat kang sing wis kepungkur, sing wis dhisik, wis biyen-biyen yang kita rasakan. Wal hadisan lan halim nikmat kang anyar. Terus di sini disebut empat nikmat, yaitu nikmat zahir, nikmat batin, nikmat qadim, nikmat hadis. Itu diringkas menjadi empat nikmat yang mewakili dari segala macam nikmat Allah yang harus kita syukuri, kita puji Allah SWT dengan kemurahan. Segala nikmat-nikmat yang zahir ini, yang zahir yang bisa kita lihat, bisa kita dengar, juga kita rasakan. Itu nikmat-nikmat seperti mana kita nikmatnya mata, nikmatnya mata itu masya Allah luar biasa. Nek jenengan sedaya ampun mulai terganggu matanya niku baru ngerasakno nikmate mata biyen iku ya apa? Nikmat sing qadim. Nah, kalau kita sudah separuh bahaya itu baru bisa merasakan nikmat qadim itu bagaimana. Rikala kita Cina, untu cek pokok, mata cek awas, rambut cek ireng, itu nikmat qadim semua, nikmat yang terdahulu bagi orang yang separuh bahaya. Nah itu luar biasa sekali, gak bisa kita menilai keunggulan atau kebaikan atau apa ya.
bahwa nikmatnya orang bisa memandang mata dengan mata telanjang, mata kepala dengan jelas itu gak bisa. Jenengan itu merasakan nikmatnya sesungguhnya di waktu jenengan itu masih sehat. Nikmat mata masih normal itu gak terasa, ya, gak terasa. Kalau jenengan pernah merasakan buta seperti saya, itu waduh, betapa besarnya nikmat itu. Sampai pernah saya ceritakan pada seorang pengibadah di kalangan Bani Israel yang suka pengibadah, itu diberi umur 500 tahun oleh Allah SWT dan diberi tempat di sebuah pulau kecil di tengah laut, hidup sendiri. Hidupnya hanya ibadah tok sama Allah SWT, gak ada lain. Di situ diberi Allah rezeki buah delima, satu pohon yang mana asal maghrib masak sebiji, asal waktu sahur masak sebiji. Jadi bukannya juga untuk buka puasa buah kurma sebiji itu, untuk sahur juga buah kurma sebiji itu, tiap hari seperti itu, gak pernah telat. Kemudian diberi satu air pancuran, air mancur untuk membersihkan badan, mandi, wudhu dan lain sebagainya. Hidupnya hanya ibadah tok tanpa maksiat, ya, karena nggak ada pengaruh lingkungan sama sekali. Nah itu hanya minta pada Allah, ya Allah, nanti kalau aku mati, matikanlah aku dalam kondisi bersujud. Dikabulkan Gusti Allah, mati dalam kondisi bersujud. Kemudian kelak di akhirat, cerita orang itu bahwa dibangkitkan Allah juga dalam kondisi bersujud. Kemudian Allah berfirman, hai malaikatku, masukkanlah hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Dan orang yang beribadah ini berpikir, loh, kok cuma rahmat itu enggak ibadahku selama 500 tahun ini kok gak disebut ya Allah, gak disebut. Aku usul ya Allah juga dengan ibadahku, karena ibadahku kepadamu. Akhirnya Gusti Allah berkata, ya malaikat, masukkanlah hambaku ini ke surgaku karena rahmatku. Mikir lagi si hamba ini, juga karena ibadahku ya Allah. Akhirnya sot ojo si malaikat, timbangan si amal ibadah wong iki kira-kira bisa matur ora masuk surga. Kalau ditimbang di mizan, ibadah siang puasa, malam sholat tanpa maksiat selama 500 tahun itu ditimbang dengan nikmatnya moto pas, gak lebih gak kurang. Jadi kalau kita itu ibadah kita itu seperti kita ini berapa lama ibadah kita? Jadi untuk minta surga itu belum pantas gitu loh, ya. Dan orang ini beribadah 500 tahun ibadah tanpa maksiat, siang puasa, malam tahajud, gak lari-lari, ikut ditimbang sama nikmati moto pas. Karena kita itu minta surga harus hidup berapa ratus tahun, nikmati kuping udah 500 tahun ibadah tebusan ini baru pas. Nikmati hidung yo kudu 500 tahun ibadah, nikmati cangkem 500 tahun baru pas dengan timbang tadi itu. Nah, jadi kadang-kadang kalau ada doa-doa itu minta surga kulon izin ya Gusti Allah. Saya itu izin loh, ya untuk donga kate gak diwaca yo perintah Rasulullah kan ya. Kata saya mantan bulan puasa itu napa niku? Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah nas'aluka jannah kula kawula nyuwun swarga ya Allah. Niki kula maca niku izin rasane karo Gusti Allah niku. Ya swarga izin. Kok gak pernah kesel. Ya rumangsa ibadah kula niku gak ana apa-apane itu. Durung apa-apane katanya jalur swarga itu. Dibanding dengan kisah dalam riwayat itu, hanya nikmati maut ditebus 500 tahun ibadah baru pas. Oleh mulasan itu suwarga
kanggo sapa sing pantes. Nah, kita itu hanya ditulis Allah hanya berusaha pantes sing mlebu swarga iku awake dhewe apa ngoten lho. Awake dhewe pantes sing mlebu swarga iku apa. Nah, nek gak pantes mlebu swarga, ya pantes sing mlebu neraka iku ya apa arek dalan ngene. Nah, itu asline buat perlu dijaluk swarga. Aku wis janji nek Gusti Allah para sing mesti, nggih. Tapi itu juga termasuk perintah Rasulullah bagaimanapun sekali-sekali pada saat tertentu kita tetap membaca doa itu juga. Tapi dengan rasa rendah hati, dengan rasa hina dina, ada Allah SWT merasa gak pantas. Sehingga timbullah syair-syair dari Abu Nawas itu, Ilahi lastu lil firdausi ahlan. Ya Allah, aku ini gak kuat. Gak pantas aku mlebu swarga. Tapi itu gak kuat yang neraka ya Allah. Itu saya Abu Nawas. Jadi itu dengan rasa rendah diri. Aslinya jalur swarga aslinya kan, tapi dengan bahasa-bahasa yang rendah diri. Gak pantas aku mlebu swarga ya Allah. Nah aku kan ini bebas gak pantas. Tapi itu gak kuat yang neraka itu gak kuat. Jadi yang cara manusia gak bingung Gusti Allah. Bingung gak? Cara manusia gak bingung kan? Kalian tiga bingung. Ini bagi saya itu politik ya Abu Nawas nih. Nanti Ilailas itu orang itu syair Abu Nawas itu tangisannya Abu Nawas yang tahu. Ada yang ngatain selawat ini salah, ada yang ngatain selawat Ilailas, salah sini selawat. Nah terus itu nikmat yang sangat berkubur itu disebut nikmat qadim, ya qadiman, nikmat qadim, nikmat yang terdahulu. Sakit terasa. Napa saat ini keresahan ini, ngapunten. Cara maca kangge maca mata ya wis beda nggih. Masuk ketok ya rada mlawur kan. Lah itu bedane biyen iku lho jelas kabeh, masuk cawil itu jelas kabeh. Lah niku nikmat yang dulu. Nah, itu yang tetap kita syukuri. Dan sekarang nikmat yang hadis, nikmat yang sekarang, yang mulai sekarang apa yang kita rasakan pada saat sekarang, ya masih yo nggih kacamata cek diparingi iso jelas Gusti Allah. Lalu nggih kacamata juga gak jelas, ya apa tambahan. Nah, itu nikmat yang sekarang itu tetap kita syukuri. Masih rambut putih itu sirai gak keluar, kan ini nikmatnya sekarang. Nah, itu rasakan. Nah, terus tidak ada hal yang tidak layak untuk kita syukuri, baik nikmat zahir, nikmat batin, apalagi nikmat batin ini, nikmat batin. Ini masya Allah luar biasa kalau kita sudah mencapai kenikmatan batin kita pada Allah SWT itu bisa bandingan ini kalau bandingan ini mencapai ini batin ini. Nah, bisanya kita mendapat nikmat batin adalah melalui riyadhah, latihan gembleng awake dhewe dengan hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh manusia yang lain. Nanti akan diberi Allah SWT suatu kenikmatan batin yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata, tidak bisa digambarkan dengan suatu gambar apapun, tidak bisa diungkapkan dengan ungkapan apapun. Itu nikmat batin, nikmat batin. Wassalatu lan rahmati Allah, wassalamu lan selamati Allah ala nabihi iku ala nabi muga-muga tetep ing ngatasé Kanjeng Nabi, ing ngatasé Nabi Allah, wa rasulihi lan utusane Allah. Sapa iku Muhammad ala Nabi Muhammad wa alihi lan kaula wargane panutane ini kok jeng Nabi. Nah, ini kena cara ngomong iki sing terjemahan iki. Nah, biasanya kan Kanjeng Nabi. Ini terus jeng Nabi itu Surabaya iki. Wasobilan para sahabat Nabi. Alladzina yaiku wong akeh saru kang padha tumindak sapa alladzina wong akeh bi
nusrati ing dalem nulungi apa dinihi yaiku agamane jeng Nabi ya. Agamane jeng Nabi enak bahasanya sairan lawan tumindak hasisan kang rikat tegese niki kita itu melaksanakan syariat Islam itu adalah diistilahkan itu nulung agamanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu agama Islam. Nah, di sini kita itu tidak boleh malas-malasan, harus rikat untuk melaksanakan itu harus rikat seperti yang pernah kita bahas. Kalau kita itu menuju ibadah pada Allah itu umpamanya melaku itu kudu luwih cepet ketimbang melaku biasa. Melaku biasa kudu luwih cepet. Itu menandakan pengadaan itu cepet ya, hadusnya dipercepat, melaku yang kecil dipercepat ketimbang melaku biasa. Jadi maksudnya seperti ini, rikat-rikat ini. Dan tidak hanya itu saja, setiap kita tuh melakukan kebaikan, di situ juga kita harus mempercepat langkah kita. Dan alamat yang tenang cara. Nggih, katakan kurang suka. Loh iya lah gitu. Ya, atas setengah 6 ini. Wa ala adbaihim dan yang ngatasi wong kang padha manut ing sahabat alladzina utawi wong akeh warisu kang padha marisi sapa alladzina ilmahum ing ilmune sahabat wal ulama utawi para ulama warasatul anbiya iku warisane para nabi akrim mbuh gawok mulya nemen bihim sapa ulama warisan apa warisane wong kang marisi wa maurusan lan kang den waris tasih kecepatan badan. Oke. Nek kalau mau tasih kecepatan badan. Tasih. Oke. Nek kita tasih kecepatan kalau alam-alam yang mana ya? Saya nonton cantik. Terus Pak Presiden ini bahwa ulama itu adalah warisan para nabi yang lewat dari para sahabat Rasulullah SAW. Ini kita harus setia tuhu. Apa itu setia tuhu? Biasa kita kalau para itu loh apa itu bawa acara ini biasanya kan para alim ulama asatid yang dengan kaum taati kalau patuhi dan itu sing temenan iku cuma seremonial tok karo kiai ini dilokno ngono. Ustaz dilokno itu bohong namanya. Ya, pokok acara itu bohong. Nek kita tuh wis ngomong setia turu taat patuh, ingkang kula patuh ingkang kula taati, para yai, para asatid, niku wis aja duwe ati sing elek ngoten kalau kiai ini kalau ustaz. Jadi gak dibono wong sing bohong nanti. Jadi gak gampang ya. Oh, disusun kata-kata yang indah enak kayak wong taat banget jadi pengacara tadi. Baik apa pembelaan itu acara wes. Acara wes. Aku catat misalnya pembohong. Korban orang yang bohong. Ya wis jadi pengacara wis baca-baca saja wis gak usah teman-teman diindah-indah bahasane sing gak iso nglakoni ngoten iki. Memang wajibnya kita taat. Maka satu ulama itu apa? Ulama itu warasatul anbiya, warisannya para nabi. Napa wis diwaris ilmu itu dunia. Kanjeng Nabi gak tinggal dunia, gak duwe warisan dunia kanjeng Nabi.
Al-Quran dan Sunnah. Kemudian juga As-Sunnatul Khulafaur Rasyidin, 3 ditinggal Rasulullah. Al-Quran, As-Sunnah, As-Sunnatul Khulafaur Rasyidin. Itu diakui oleh Nabi, disahkan oleh Nabi bahwa As-Sunnah Khulafaur Rasyidin adalah perbuatannya sahabat 4 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu disahkan oleh Nabi, tidak dinamakan As-Sunnatul Khulafaur Rasyidin. Itu diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kadang-kadang pada zaman Kanjeng Nabi itu sudah ada perbedaan dengan zaman para sahabat. Terus ada pembaru Islam. Nah, para sahabat nanti sudah ada perbedaan kehidupan manusia dengan zaman tabi'in. Nah, zaman tabi'in nanti sudah ada perbedaan dengan zaman tabi'in. Apalagi pada zaman ulama, apalagi pada akhir zaman sekarang itu sudah perubahan, sudah luar biasa dalam kehidupan manusia dibanding dengan kehidupan di masa Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ kita butuh fikih kontemporer, kita butuh usul fikih yang lebih cerdas, yang lebih sesuai dengan kehidupan manusia pada masa sekarang. Nah, di sini dibutuhkan kecendekiawan Muslim, para ulama-ulama untuk menyesuaikan hukum-hukum syariat itu pada masa sekarang. Nah, ini butuh pemikir-pemikir Islam. Para ulama-ulama, para jenius-jenius Islam, para kiai itu, di sini nanti mengadakan misalnya Bajul Masail. Bajul Masail itu membahas hal-hal baru atau hal-hal yang nyeleneh, muhimmat atau apa dalam syariat Islam itu. Nanti diputuskan bersama, minimal itu 40 orang kiai memutuskan satu hukum. Nah, itu nih, jadi di situ mestinya para alim ulama warasatul anbiya itu bahwa mesti diizini Rasulullah dengan keilmuannya diwariskan para ulama itu. Terus seperti itu ulama ini. Ya, dengan sampai seperti ini kita bagi kalian alami supaya kalau datang itu menikah ini berarti lagi. Untuk pertanyaan bingungan ya disimpan ya. Atau bisa patus nanti dawi sih kok gak ketok. Maka kita terus dewasa surat Al-Fatihah, tujuh malam apa yang kata Allah surat al-Mu'min kata saya mengamankan barokah masalah bidil tinagirah berkati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amina fi tariqatihim wa mu'abadim minal fitani. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'abadim minal fitani. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amidna fi tariqatihim wa mu'abadim minal fitani. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabi'a syadi wa daraji adfatayyaji radal alamin ya uhailal judi wal karami. Al-Fatihah. Iya kenal dia masalah ini. Ini tidak surat mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah.
ridwanina ya akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.